Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nurlaili. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran kimia untuk SMK Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti pada kimia kali ini, kita akan membahas dulu pengertian dari kimia itu sendiri. Next, pengertian kimia. Ilmu kimia adalah cabang ilmu dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang mempengaruhi perubahan tersebut. Perubahan materi, ingat ya, di garis bawahi. Materi di sini bukan pelajaran, tapi suatu zat. Oke. Semisal ilmu kimia itu ngapain aja sih? Semisal nih ada suatu materi besi ya, zat besi gitu. Nah, dalam ilmu kimia, kalau kita mempelajari tentang susunannya nih, penyusun besi dari yang terkecil itu zat apa, unsur apa, terus bagaimana struktur besi itu, terus bagaimana sifat besi, sampai bagaimana perubahan besi itu. Nah, yang mempelajarinya itu disebut, ilmu yang mempelajari tentang itu adalah ilmu kimia. Oke, selanjutnya materi itu apa? Materi itu bukan materi pelajaran ya. Materi di sini, materi dalam ilmu kimia di sini segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati suatu ruangan atau mempunyai volume. Ibaratnya materi ini adalah suatu zat yang punya massa dan menempati ruangan gitu. Oke, kita next ya. Materi itu terbagi dua. Nah, materi itu memiliki besaran massa dan memiliki besaran volume. Besaran massa itu apa sih? Suatu ukuran atau kuantitas yang menunjukkan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Biasanya satuannya kita sebut sebagai gram dan kilogram. Nah, massa ini hampir banyak orang menyalahgunakan kata yang seharusnya massa tapi menjadi berat. Semisal badan kita ya, badan kita tuh sebenarnya, misalnya kita timbang nih, badan kita beratnya 25 kilo misalkan. Itu salah, harusnya badan kita setelah ditimbang massanya gitu. Karena massa ini memiliki satuan kilogram. Sedangkan berat, kita lihat ya perbedaan massa dan berat di gambar yang ada astronot itu. Oke, massa adalah ukuran jumlah materi yang dikandung suatu objek. Sedangkan berat adalah ukuran kekuatan yang sama dengan tarikan gravitasi suatu benda. Massa tidak tergantung lokasi, sedangkan berat tergantung pada lokasi benda. Misalnya, kita ada di dunia. Nah, massa atau berat kita nih, semisal 100 kg ya. Massa kita itu, mohon maaf diulang, massa kita 100 kg di dunia. Selanjutnya dicek nih berat kita berapa. Berat kita 980 Newton. Satuan berat itu adalah Newton. 980 Newton itu dari mana? Dari tarikan gravitasi suatu benda. Kekuatan yang sama dengan tarikan gravitasi suatu bendanya itu sebesar 980 Newton. Kalau misalkan kita pindah ke bulan, massa kita tetap yang tadi 100 kg, tapi berat kita jadi 162,2 Newton. Jadi pas di bulan itu gaya tarikan gravitasinya berkurang, seperti itu. Oke, selanjutnya besaran volume. Besaran volume adalah banyaknya ruang atau tempat yang dapat ditempati oleh suatu materi. Satuannya liter atau mililiter. Seperti halnya dengan air sirup yang kita masukin ke gelas, itu mempunyai volume yang seringkali dinyatakan dengan satuan liter atau mililiter. Sama juga seperti air di bak mandi kita, biasa kita sebut berapa liter itu volumenya. Volumenya ini 5 liter gitu. Oke, ingat ya, materi itu punya dua, punya besaran massa dan punya besaran volume. Dia punya beratnya berapa gitu, massanya. Mohon maaf, bukan berat ya, ingat. Massanya ada berapa kilogram atau gram, volumenya itu adalah
banyaknya ruang yang ia tempati gitu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang wujud dari materi. Wujud dari materi ini terbagi atas 3. Wujud gas, bentuknya cair, dan bentuknya padat. Ya, oke, yang pertama, bentuknya atau wujudnya gas. Ciri-cirinya bagaimana? Bentuknya tidak tetap. Bentuk atau wujudnya ini tergantung pada wadah yang ditempati gas tersebut. Nah, sifat lainnya adalah gas itu mudah dimampatkan. Selanjutnya, volumenya itu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan serta bentuk wadahnya. Ada beberapa contoh gas seperti udara, gas asetilena dalam tabung yang digunakan untuk mengelas dan uap air. Oke. Kita tidak bisa melihat gas ya, tapi bisa terasa. Oke. Lanjut ke bentuk cair. Wujudnya tidak tetap, selalu berubah sesuai dengan wadahnya. Seperti air, kita masukin ke gelas, itu bentuk air itu seperti gelas. Tapi kalau udah kita pindahkan ke mangkok, maka bentuk airnya itu berubah menjadi mangkok. Jadi benda cair ini wujudnya itu selalu berubah-ubah sesuai dengan wadah. Oke, selanjutnya volumenya itu tetap. Semisal nih memang dari gelasnya itu ada 150 ml. Kita pindahkan ke mangkok, ya tetap aja kalau misalkan kita tidak tambahin airnya, cuma dipindahkan dari yang gelas 150 ml ke mangkok akan tetap 150 ml. Selanjutnya tidak dapat dimampatkan. Contohnya ada minyak goreng, bensin, oli, alkohol, air udah tentu, sirup. Oke, selanjutnya ada nih bentuk padat, zat padat ya. Ciri-cirinya apa aja sih? Zat padat ini selalu memiliki wujud yang tetap dan tidak terpengaruh dengan wadahnya. Materi berwujud padat juga tidak dapat dimampatkan. Contohnya adalah besi, aluminium, pasir, tanah, ikan, dan kapur. Nah, kok wujudnya tetap gimana maksudnya? Semisal nih kita ambil kapur ya, 1 buah kapur. Kita simpan di piring. Dia berubah menjadi bentuk piring? Enggak, tetap dia berbentuk seperti kapur. Terus kita pindahkan lagi ke gelas. Bagaimana bentuknya? Apakah mengikuti gelas? Tidak. Itu tetap menjadi kapur ya, tidak berubah menjadi gelas. Kecuali kita campurkan dengan campuran lain, itu beda lagi. Oke. Selanjutnya, contohnya itu tadi sudah dijelaskan. Oke, next. Ada beberapa bentuk partikel gas, cair, dan padat. Oke, kita lihat yang padat dulu ya. Itu yang sebelah kiri kita lihat ada partikel yang sangat rapat. Nah, jarak antar partikel pada zat padat itu sangat dekat karena mempunyai gaya tarik-menarik antar partikel yang sangat kuat. Partikel tersebut tidak dapat bergerak leluasa karena nilai kerapatannya itu sangat tinggi, sehingga hanya dapat bergetar saja. Sama seperti kita kalau dalam suatu tempat yang sempit ya, kita tidak leluasa untuk bergerak gitu. Oke, selanjutnya ada zat cair. Kalau zat cair itu gimana sih partikel-partikelnya? Gaya tarik antar partikel zat cair ini relatif cukup kuat sehingga jarak antar partikelnya juga cukup rapat, tapi tidak serapat di zat padat ya. Nah, dan terdapat ruang cukup untuk bergerak atau berpindah. Jadi di zat cair ini masih bebas untuk bergerak dan berpindah gitu. Partikelnya itu renggang. Oke, selanjutnya gas. Gas itu jarak antar partikel pada gas sangat renggang karena gaya tarik-menariknya itu lemah. Oleh karena itu, gas mudah dikompresi. Next. Nah, ada beberapa sifat-sifat materi. Kita dapat mengenal materi dan dapat membedakannya antara materi yang satu dengan lainnya kalau kita tahu sifat fisis dan sifat kimianya. Oke, yang pertama sifat fisisnya. Sifat fisis adalah sifat zat yang berhubungan dengan perubahan fisika zat tersebut. Sifat ini berhubungan dengan indera kita. Contoh sifat fisis suatu materi adalah sebagai berikut. Ada warna. Warna berkaitan dengan indera penglihatan ya. Misalkan buah pisang yang warnanya
muda berwarna hijau, sedangkan yang sudah masak berwarna kuning. Itu sifat fisik itu sifat fisiknya gitu, yang kita lihat ibaratnya, yang kita rasa gitu. Rasanya kalau misalkan materi asin, garam, ya. Kalau materinya manis, apa? Gula, gitu. Oke. Tapi kita tidak boleh mencicipi sembarang materi untuk mengetahui sifat dari materi tersebut. Tidak semua bisa dicicip ya untuk zat-zatnya itu. Oke, selanjutnya bau. Selanjutnya ada kekerasan, ada kemagnetan. Kemagnetan itu yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh medan magnet. Seperti sifat kemagnetannya itu paramagnetik, kurang dapat ditarik medan magnet, contohnya aluminium, atau ferromagnetik, dapat ditarik sempurna oleh medan magnet, contohnya besi, atau diamagnetik, tidak dapat ditarik oleh medan magnet, contohnya emas dan perak. Selanjutnya daya hantar listrik, sifatnya bagaimana? Apakah dia konduktor, apakah dia non-konduktor, atau isolator? Konduktor itu adalah dapat menghantarkan listrik dengan baik, contohnya besi dan tembaga. Kalau non-konduktor itu isolator, dia tidak dapat menghantarkan listrik, contohnya materi kayu, materi plastik, dan pembungkus kabel listrik. Selanjutnya kita bahas tentang sifat materi di sifat kimianya. Sifat kimia ini merupakan sifat yang menggambarkan kemampuan suatu zat bereaksi dengan zat lain dan membentuk zat baru. Nah, sifat-sifat kimianya apa aja sih? Yang pertama, keterbakaran. Apakah benda ini lebih mudah terbakar atau tidak nih? Nah, contohnya bensin lebih mudah terbakar dibanding dengan oli. Kertas, minyak, dan kayu mudah terbakar dibandingkan dengan kaca, besi, aluminium, dan tanah. Oke, selanjutnya ionisasi. Ionisasi ini berkaitan dengan proses ionisasi dari suatu materi, yaitu peristiwa saat suatu zat yang larut dalam air akan terurai menjadi ion-ion. Jadi ketika suatu zat itu dilarutkan dalam air, ya menjadi terurai jadi beberapa ion-ion. Nah, nanti kita dibahas ya di materi selanjutnya. Itu selanjutnya ada reaktivitas. Reaktivitas ini menggambarkan adanya reaksi kimia antara satu zat dengan zat lainnya, semisal reaksi oksidasi pada perkaratan besi dan reaksi penggaraman antara asam dan basa. Oke, selanjutnya kita masuk ke perubahan materi. Perubahan materi itu ada perubahan fisikanya, ada perubahan kimianya. Ya, kita kesini dulu. Perubahan fisika itu gimana sih? Semisal nih dari perubahan materi dari bentuk cair menjadi padat itu dinamakan membeku. Perubahan materi dari bentuk cair menjadi gas itu menguap. Perubahan materi dari bentuk padat menjadi cair itu mencair. Perubahan materi dari bentuk gas menjadi cair itu mengembun. Perubahan materi dari bentuk padat menjadi gas itu menyublim. Perubahan materi dari bentuk gas menjadi padatan itu menghablur atau deposisi. Silahkan dicatat ya, itu ada panahnya. Oke, next. Selanjutnya ada perubahan kimia. Perubahan kimia itu berkaitan dengan adanya perubahan warna, pembentukan gas, pembentukan endapan, atau perubahan suhu. Oke, selanjutnya kita harus memahami nih pembagian dari perubahan materi itu ada dua, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Kalau perubahan fisikanya itu ciri-cirinya adalah perubahannya tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, zatnya dapat kembali seperti sebelumnya. Semisal dari padat ke cair itu kita es kita cairkan. Nah, kalau kita masukin ke kulkas lagi bisa jadi padat lagi. Nah, itu kan dapat kembali seperti sebelumnya. Selanjutnya, umumnya perubahan terjadi pada wujud, warna, bentuk, dan ukuran.
Penyebab perubahannya disebabkan oleh gaya dan suhu. Kalau bedanya dengan perubahan kimia ini, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, perubahannya menghasilkan zat baru. Zat baru tidak dapat kembali seperti sebelumnya. Umumnya perubahan terjadi pada zatnya. Penyebab perubahannya disebabkan oleh reaksi kimia. Oke, mungkin cukup sekian materi sekilas tentang pembukaan kimia. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.